Saya sangat terkesan dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Oleh karena itu saya ingin berbagi kepada Anda. Kain kafan kudus ini adalah salah satu objek devosi yang juga menjadi objek penelitian ilmiah. Pada revolusi ilmiah yang pertama, yaitu ditemukannya kamera fotografi dan unsur-unsur biologis yang membawa para peneliti mampu membuat replikasi mahkota duri. Kita berjumpa lagi dalam episode yang kedua ini. Bagi Anda yang belum sempat melihat episode yang pertama, Anda dapat mengaksesnya melalui link di atas ini. Selain mahkota duri, masih ada alat-alat lain yang digunakan prajurit Romawi untuk menyiksa orang hukuman pada masa itu. Dari hasil foto sekondopia, para ilmuwan dapat lebih mempelajari luka-luka yang terlihat di sekujur tubuh manusia kain kafan dan membuat replika dari alat-alat yang digunakan. Alat cambuk ini memiliki 3 mata cambuk yang ujungnya memiliki pemberat yang terbuat dari tulang beruang yang tajam. Sehingga ketika mata cambuk itu menancap pada kurban, ketika ditarik kembali, dia akan membawa serta potongan kulit dan daging yang terkena. Hal ini sengaja digunakan oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Dari gambaran kain kafan, kita dapat mengetahui bahwa petugas cambuk saat itu ada 2 orang. Satu berada di sebelah kanan dan yang lain ada di sebelah kiri. Alat ketiga yang digunakan untuk menyiksa manusia kain kafan itu adalah paku. Paku itu tidak ditancapkan di telapak tangannya, seperti yang seringkali kita lihat di patung-patung salib yang kita miliki. Untuk paku seukuran itu dibutuhkan bagian yang kuat agar dapat menopangnya, yaitu di pergelangan tangan. Itulah mengapa di kain kafan hanya terlihat 4 jari di masing-masing tangan, tanpa ibu jari. Sesungguhnya karena letak paku di pergelangan tangan itulah ibu jarinya tertarik ke dalam, sehingga tertutup dengan telapak tangannya. Dari jejak-jejak darah yang terlihat mengalir di kedua lengan, kita dapat menganalisis gerakan-gerakan yang dilakukan selama manusia kain kafan berada di atas salib. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat replika kubur Yesus. Vediamo che c'è una scala con una grossa pietra rotolata all'ingresso. Il Vangelo di Giovanni è precisissimo su questi dettagli. C'è un'antesala, un'anticamera di preparazione ed ecco dove viene deposto. Tubuh Yesus diletakkan di atas batu yang telah dilapisi sebagian kain dan kemudian ditutup dengan sebagian lain dari kain itu. Itulah mengapa gambar tubuh Yesus tercetak lengkap, bagian depan dan bagian belakangnya di kain kafan. Sekarang kita akan masuk ke revolusi ilmiah yang kedua. Saya ingatkan kembali, revolusi yang pertama adalah ketika kamera fotografi ditemukan dan hasilnya membuka cakrawala penelitian yang baru. Penelitian revolusioner yang kedua ini dilakukan bekerja sama dengan NASA di antara tahun 1970 sampai 1980. Mereka menggunakan sebuah scanner 3 dimensi yang disebut VP8. Teknologi tersebut diterapkan pada kain kafan kudus yang mampu menghasilkan gambar 3 dimensi. Revolusi ilmiah kedua ini menjadi pemicu suatu penelitian lanjutan yang menggunakan teknologi lebih canggih lagi. Bagi para pencinta film Star Wars, pasti dapat membayangkan apa itu figur hologram 3 dimensi. Ya, inilah revolusi ilmiah yang ketiga. Dengan menggunakan teknologi laser optik, seorang peneliti berhasil memproduksi gambar hologram yang hampir tidak dapat dipercaya.
dapat memproyeksikan sosok manusia kain kafan utuh secara 3 dimensi. Bahkan dari hasil proyeksi ini, kita mendapatkan banyak penemuan baru. Salah satunya dari bagian belakang dapat diketahui bahwa rambut manusia kain kafan itu dikuncir seperti ekor kuda. Dari semua penelitian itu masih banyak pertanyaan yang masih belum dapat dijawab dengan pasti. Namun para peneliti menawarkan beberapa teori. Pada kain kafan itu sama sekali tidak ditemukan zat-zat pewarna apapun. Maka jika noda terbakar, noda air dan noda darah sudah jelas dari mana asalnya. Bagaimana dengan gambaran dari tubuh manusia kain kafan itu sendiri? Bagaimana gambaran tersebut bisa tercetak di atas kain? Sampai saat ini ada 2 hipotesis yang berusaha menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, gambar itu muncul karena efek radioaktif seolah-olah terjadi ledakan cahaya dari tubuh manusia kain kafan itu. Seperti dalam dunia kedokteran menggunakan sinar X untuk dapat melihat bagian dalam tubuh manusia. Seperti itulah kira-kira hipotesis pertama ini. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin tubuh manusia yang telah mengalami banyak siksaan dan jelas sudah tidak bernyawa, mampu memancarkan cahaya dengan intensitas yang sama dengan suatu radiasi? Hipotesis yang kedua juga masih dipelajari, adalah teori penguapan. La vaporizzazione. Forse il corpo contenuto nella sindone è passato da uno stato all'altro in un modo ancora misterioso, non chiaro, ma forse il corpo si è vaporizzato, passando da uno stato solido a uno stato aereo e quindi passando attraverso le fibre della sindone, creando una specie di impronta. Sekali lagi, semua itu masih dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Santo Yohanes Paulus II ketika mengunjungi Turin berkata, gereja tidak memiliki kompetensi khusus yang mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang kain kafan kudus itu. Oleh karena itu, gereja mempercayakannya pada para ilmuwan untuk menyelidiki dan mencapai jawaban yang tepat. Dari semua hasil penelitian itu, seorang pemahat berusaha membuat replikasi dengan memperhatikan setiap senti tubuh dari manusia kain kafan. Dan inilah hasilnya. Saya ingin mengajak Anda untuk hening sejenak di hadapan figur ini. Mengkontemplasikan betapa besar penderitaan yang dialami dan semua itu demi saya, demi Anda. Seorang pemahat lain juga dengan devosi yang sangat besar kepada kain kafan kudus membuat sebuah replika dari manusia kain kafan itu. Memang ilmu pengetahuan masih mempertanyakan, mungkinkah manusia kain kafan itu adalah Yesus? Melihat begitu banyaknya kemiripan antara kisah Injil, tradisi, dan fakta yang dilihat dari kain kafan itu. Terlepas dari semuanya itu, masih dalam penghayatan pekan sengsara dan wafat Yesus, saya ingin mengundang Anda untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada para murid. Menurut orang banyak, siapakah aku? Menurut ilmu pengetahuan, siapakah aku? Dan yang terpenting adalah, siapakah aku bagimu?